Madagaskar, negara di Afrika Timur, merupakan negara yang nenek moyangnya berasal dari Nusantara. Nenek moyang orang Malagasy diyakini berasal dari dua kelompok berbeda, orang Austronesia dari Asia Tenggara dan orang Bantu dari Afrika Timur. Menurut sebuah studi oleh Murray Cox dan rekannya, sekelompok kecil sekitar 30 wanita, sebagian besar keturunan Indonesia, menetap di Madagaskar sekitar 1200 tahun yang lalu. Para wanita itu mungkin tiba di pulau itu setelah kapal dagang mereka terbalik. Para wanita tersebut kemungkinan besar berasal dari wilayah Austronesia di Asia Tenggara. Wilayah ini adalah rumah bagi sejumlah kelompok etnis yang berbeda, termasuk Melayu, Jawa, dan Bugis. Orang-orang Austronesia dikenal karena keterampilan berlayar, dan mereka memiliki sejarah panjang dalam perdagangan dan penjelajahan. Selain orang-orang Nusantara yang datang ke Madagaskar, orang Bantu diyakini telah tiba di Madagaskar sekitar 1000 tahun yang lalu. Mereka memberi kontribusi dalam terciptanya peradaban di Madagaskar. Orang Malagasy adalah keturunan dari kedua kelompok ini. Mereka adalah perpaduan unik dari budaya Austronesia dan Bantu, dan bahasa mereka, Malagasy, adalah campuran dari bahasa Austronesia dan Bantu. Peneliti biologi molekuler, nenek moyang orang Madagaskar asal Indonesia, berdasarkan studi genetik, datang ke pulau itu pada 1200 tahun yang lalu, namun belum diketahui secara khusus datang dari wilayah Indonesia yang mana. Namun mereka sebenarnya berasal dari Pulau Kalimantan dengan menggunakan perahu cadik pada tahun 600 Masehi. Dokumen tertulis pertama yang menceritakan tentang Madagaskar berasal dari orang-orang Arab, mengenai pos-pos perdagangan sepanjang pantai barat daya Madagaskar pada abad 10 Masehi dan merupakan jalur perdagangan penting penghubung pelabuhan di Samudera Hindia. Kontak pertama dengan bangsa Eropa pada tahun 1500 dengan Kapten Diogo Dias yang terpisah ketika rombongannya menuju India, lalu dia melihat sebuah pulau. Patatana adalah pemukiman Portugis pertama pada tahun 1508 yang letaknya di pantai selatan. Di sana dibangun menara, desa kecil serta tiang batu. Pendirian pemukiman diprakarsai oleh Raja Portugis Hindia Jeronimo de Azevedo. Lalu Portugis menamai tempat tersebut dengan Pulau São Lourenço. 200 tahun setelahnya datanglah orang-orang Perancis dan Inggris melakukan pendirian permukiman tapi berujung pada kegagalan. Lalu di tahun 1784 sampai 1824 Madagaskar menjadi pusat perdagangan budak transatlantik dan persembunyian bajak laut. Kemudian dengan melimpahnya sumber daya alam yang melimpah lahirlah kerajaan-kerajaan sekitar abad ke-17 dengan kerajaan Boina, Antakarana dan Minabe di daerah pesisir, dan ada pula kerajaan Merina, Betsileo, Bezano-Zano dan Sinaka yang mendiami dataran tinggi tengah. Setelah itu 4 kerajaan di dataran tinggi tengah itu disatukan oleh Radama I pada tahun 1817 sehingga dunia luar mengenali mereka sebagai Kerajaan Madagaskar. Pada 1883 Madagaskar jatuh ke tangan Prancis dan menaklukkan kota pelabuhan Ansiranana dan meluas ke seluruh penjuru pulau. Dengan berujung pada kekalahan Madagaskar yang menjadikan mereka sebagai jajahan Prancis di tahun 1896. Di bawah pemerintah kolonial banyak perkebunan, sekolahan, jalur pendistribusian hasil bumi berupa jalan dan kereta dibangun. Di tahun-tahun 1904 sampai tahun 1905 rakyat Madagaskar melakukan perlawanan dari berbagai kelompok suku di Madagaskar. 1927 demonstrasi besar-besaran terjadi di Antananarivo. 1930 gerakan anti-kolonial Malagasy mendapat momentum emasnya dan gerakan Serikat Pekerja dan Komunis Malagasy mulai terbentuk. Saat Perang Dunia Kedua Madagaskar menjadi medan pertempuran antara Perancis Vichy dengan tentara ekspedisi sekutu. 1943 saat pasukan ekspedisi memenangkan perang melawan pasukan Perancis Vichy kemudian Madagaskar dikembalikan ke pemerintah Perancis bebas. 1947 Madagaskar mulai melakukan perlawanan terhadap penjajah mereka.
Sayangnya perlawanan mereka berhasil diredam oleh Perancis. 1956 Perancis mereformasi lembaga-lembaga di bawah Undang-Undang Luar Negeri atau Le Cadre, lalu Madagaskar menuju kemerdekaan pada tanggal 20 Oktober tahun 1958 dengan damai namun masih sebatas negara otonom. 1960 barulah Perancis setuju bila jajahan mereka merdeka seutuhnya, dan Madagaskar tanggal 26 Juni menjadi negara yang merdeka secara penuh. Madagaskar salah satu negara termiskin di dunia dengan posisi ke-12, namun pemerintah Madagaskar melakukan tindakan pencegahan dengan mempromosikan pariwisata Madagaskar dengan 70% masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan ini. Pariwisata menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan. Selain ekowisata yang menjadi jualan utama negeri di Afrika Timur, Madagaskar dikaruniai oleh Tuhan dengan keragaman hayati yang hampir tidak ada persamaannya di dunia. Ini juga yang menyebabkan spesies yang unik dengan 90% jumlahnya yang tak dapat ditemukan di dunia, dikarenakan ombak Samudera Hindia yang kencang. Seperti contoh pohon baobab yang lebih mirip pohon terbalik ini merupakan salah satu keunikan yang jadi daya tarik wisata di sana dengan batang tebal dan ranting-ranting kecil yang berguna untuk menampung air hujan, dan lemur adalah spesies nasional yang memiliki keterkaitan magis dengan hubungan nenek moyang mereka.